Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca kitab I'anatul Talibin, hasyiah terhadap Fathul Mu'in al-Juz'us Tsani. Juzuk yang kedua sudah di halaman 4. Qala al-musannifu wasyarihu wal muhasyi rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim. Amin ya rabbal alamin. Qala an-Nawawi Qala an-Nawawi wal asahu annaha fardu kifayatin lirrijalil balighinal ahrari al-muqimina fil mu'adati faqat. Berkatalah oleh Imam Nawawi, bermula pendapat yang asah itu bahwa sungguhnya jemaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah bagi siapa? Bagi laki-laki yang baligh, lagi yang merdeka, lagi yang mukim, fil mu'adah dalam salat tunai saja. Jadi, qalan Nawawi ini syarih membawakan pendapat Imam Nawawi sebagai mukabil pendapat di atas. Di mana pendapat pertama, sholat jamaah hukumnya sunnah muakkad. Ini lawannya. Menurut Imam Nawawi, pendapat yang asah kata Imam Nawawi, jamaah itu fardu kifayah. Khusus bagi laki-laki. Rijal ini laki-laki yang gede. Baligh, ya kan? Yang baligh. Berarti kalau perempuan enggak fardu kifayah terhadap perempuan. Kalau anak kecil enggak. Ahra lagi yang merdeka, budak enggak. Mukimin yang menetap, musafir enggak. Yang khusus pada salat yang ditunaikan. Salat fardu yang ditunaikan. Seukuran mana fardu kifayah ini? Taswir fardu kifayah. Bihaisu yadharu syi'aruha bimahalli iqamatiha. Dengan sekira-kira zahirlah oleh syiarnya jamaah bimahalli di tempat didirikannya jamaah. Yang penting kelihatan di kampung tersebut ada jamaahnya. Yang berisik, Bang. Wa qila innaha fardu ainin, dan dikatakan orang sesungguhnya jamaah itu fardu ain. Kalau fardu ain berarti harus dilaksanakan oleh semua orang. Kalau fardu kifayah dilakukan oleh sebahagian orang, yang lain sudah aman. Wa huwa madhhabu Ahmad, dan dianya yang menyatakan fardu ain itu madhab Imam Ahmad. Wa qila syaratun li sihhatis shalah. Dikatakan orang dianya jamaah itu syarat untuk sah salat. Artinya kalau salat fardu tanpa hudhur dilaksanakan sendiri enggak sah, harus berjamaah. Nah, kita baca hasyiahnya. Qauluhu qalan Nawawiyyu muqabilu qaulihi sunnatun. Bermula ucapan syarih qalan Nawawiyyu hingga akhirnya itu muqabil. Itu sebagai lawan. Muqabilu qauli sebagai lawan dari ucapannya syarih sunnatun sebelumnya. Salat jamaah sunnah, sekarang fardu. Apa dalilnya Imam Nawawi menyatakan salat jamaah fardu kifayah? Wa daliluhu khabaru ma min salasatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa stahwadha alaihimus syaitan. Bermula dalilnya Imam Nawawi atau dalilnya fardu kifayah itu khabaruma. Itu khabar. Itu satu hadis, bunyi hadisnya yang mana? Mulai dari ma ini. Ma min salasatin. Tidak ada dari 3 orang yang ada ia dalam satu desa. Au badwin, satu perkampungan. Tidak ada dari 3 orang dalam satu desa atau dalam satu perkampungan. La tuqamu fihimul jamaah. Yang tidak didirikan pada mereka akan jamaah. Illa stahwaza. Kecuali menguasai kepada mereka oleh syaitan. Apa maksud menguasai kepada mereka oleh syaitan? Ghalaba. Nah, mengalahkan ianya syaitan akan mereka. Rawahu Ibnu Hibban. Meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Hibban. Wa ghairuhu, dan lainnya Ibnu Hibban. Wa sahahuhu, dan mentasihkan oleh mereka ulama hadis akannya hadis. Jadi berdasarkan hadis ini fardu kifayah. Nah, dari mana dilalahnya kok bisa fardu kifayah? Fafil hadisil wa'idu ala tarkil jama'ati. Maka sabit dalam hadis itu ada wa'id, ada ancaman terhadap meninggalkan jamaah.
Ancamannya maksudnya dikuasai setan. Dikuasai setan bahaya. Dalam satu desa ada orang 3 orang, nggak dilaksanakan jamaah, bisa dikuasai oleh setan. Ini merupakan bahaya yang Nabi khobarkan. Dalam hadis itu ada ancaman terhadap meninggalkan jamaah. Wadalla qawluhu la tuqamu fihim al-jama'atu ala annaha fardu kifayatin. Dan menunjukkan oleh sabdanya Nabi la tuqamu fihim. Tidak dilaksanakan pada mereka akan jamaah. Jadi Nabi menyatakan la tuqamu fihimul jamaah. Menunjukkan oleh sabdanya Nabi la tuqamu fihimul jamaah kepada bahwasanya jamaah itu fardu kifayah. Fardu kifayah artinya tidak dilaksanakan di antara mereka akan jamaah. Jadi nggak harus semuanya melaksanakan. Ada 3 orang saja dilakukan oleh 2 orang sudah. Nah, karena ibaratnya pakai majhul ini. Kata beliau, walau kanat fardhu ainin laqala la yuqimun. Jikalau ada ianya jamaah itu fardhu ain, sungguh berkata ianya Nabi la yuqimun, biar masuk semua. Yang tidak melaksanakan oleh mereka akan jamaah. Nah, tapi ini la tuqamu, yang tidak dilaksanakan di antara mereka pada mereka akan jamaah. Artinya jamaah kan bisa 2, berarti 2 orang dilaksanakan, yang satunya terlepas. Ini menunjukkan fardu kifayah. Wa qauluhu fardu kifayatin ay fir raka'atil ula faqat. Bermula perkataan Imam Nawawi tadi fardu kifayah. Salat jamaah itu fardu kifayah artinya fir raka'atil ula, pada rakaat pertama saja. Sebagaimana fardu in di jamaah Jumat kan fardu in juga. Juga syaratnya rakaat pertama. Jadi salat Jumat itu fardu in, jamaah Jumat fardu in di rakaat pertama doang. Rakaat kedua kita bisa memfarak, misalkan mau memfarak kan. Bermula ucapan syarih di luar fardu kifayah. Artinya pada rakaat yang pertama saja. La fi jami'i shalah, bukan pada semua shalat. Wa fardul kifayati huwa ibaratun an kulli muhimmin yuqsadu husuluhu minal mukallafi min ghairi nadrin bizzati ila fa'ili. Ini beliau pengen menjelaskan kepada kita arti fardu kifayah. Dan bermula fardu kifayah itu huwa, dianya fardu kifayah itu ibarat dari setiap penting. Kulli muhimmin, setiap yang penting. Yuqsadu husuluhu, yang dimaksudkan akan hasilnya yang penting. Hasil dari si mukallaf, dari ketiadaan dilihat dengan zat kepada pelakunya. Jadi fardu kifayah artinya setiap yang penting, setiap yang fardu, yang tujuannya yang penting perkara itu dilaksanakan oleh mukallaf tanpa melihat kepada zat, kepada pelaku itu sendiri. Siapapun yang melakukannya terserah. Yang penting hal itu terlaksanakan. Seperti memandikan mayat misalkan. Kan itu fardu kifayah. Yang penting ada yang memandikan mayat. Siapa? Terserah. Nah itu maksudnya. Ibarat dari setiap penting yang dimaksudkan akan hasilnya yang penting dari si mukallaf tanpa melihat dengan zat kepada pelakunya. Fa kharaja fardul aini, maka keluarlah oleh fardu ain. Fa innahu mandurun fihi bidzati ila fa'ilih. Maka bahwa sungguhnya fardu ain itu diperhatikan padanya fardu ain dengan zat kepada pelakunya. Kalau fardu ain memang ditujukan kepada setiap orang. Nggak akan terlepas kecuali dilakukan oleh setiap orang. Haitsu qusida husuluhu min kulli mukallafin. Sekira-kira dimaksudkan akan hasilnya yang penting dari setiap si mukallaf. Walam yuktafa fihi biqiyami ghairihi bi anhu. Dan tidak dicukupkan. Yuktafa. Tanda jazamnya buang akhir. Walam yuktafa fihi, dan tidak dicukupkan padanya fardu ain dengan dilaksanakan selainnya si mukallaf, dengannya fardu ain anhu untuknya si mukallaf. Jadi fardu ain itu nggak akan selesai dengan dilaksanakan oleh orang lain. Karena fardu ain itu perintah yang ditujukan kepada setiap orang. Intaha Bujairi. Kembali lagi tadi pendapat Imam Nawawi, fardu kifayah untuk rijal. Qauluhu lirrijali, bermula ucapan syarih rijal ilah itu kharaja bihimun an-nisaiyu wal khanasiyu, keluar dengan mereka rijal oleh nisa, oleh para wanita. Enggak fardu kifayah terhadap wanita. Dan keluar pula oleh khunsa, untuk khunsa juga enggak fardu kifayah. Wa qauluhul balighin, bermula ucapan syarih balighin itu kharaja bihimus sibyan, keluar dengan mereka balik oleh sibyan, anak-anak juga enggak fardu kifayah terhadap anak-anak.
Wa qawluhu ahrarin kharaja bihimul ariqa'u. Bermula ucapan syar'i ahrar, merdeka, itu keluar dengan mereka ahrar oleh ariqa, para budak. Wa qawluhul muqimina kharaja bihimul musafirun. Bermula ucapan syar'i al-muqimin itu keluar dengan mereka mukim oleh musafir. Ya. Musafir enggak fardu kifayah terhadap musafir. Wa qawluhu fil mu'adati kharaja biha ma'adaha. Dan bermula ucapan syar'i fil mu'adah pada salat yang ditunaikan, bukan salat qadha, keluar dengannya mu'adah ma'adaha oleh ma selainnya mu'adah. Di sebahagian kitab tulisannya man, salah, yang benar ma. Nah, dan bermula ucapan syar'i fil mu'adah itu keluar dengannya mu'adah oleh ma'adaha oleh ma selainnya mu'adah. Nah, itulah fardu kifayah terhadap laki-laki baligh merdeka mukim kan, salatnya tunai. Wazida ala dzalika syartani, dan ditambahkan di atas demikian akan dua syarat. Tambah dua syarat lagi. Ayyakunu masturin, bahwa adalah mereka semua yang akan melaksanakan fardu kifayah jamaah tersebut yaitu masturin, tertutup, maksudnya punya bisa menutup aurat. Bisa menutup aurat. Ada pakaian untuk menutup aurat. Kalau enggak ada, ya enggak fardu kifayah kan? Karena ngumpul-ngumpul kalau terbuka aurat kan jelek. Nah, sholat sendiri. Ditambahkan di atas demikian akan dua syarat, yaitu ayyakunu masturin, bahwa adalah mereka itu yang tertutup, wa ayyakunu ghaira ma'zurin, dan bahwa adalah mereka itu tidak ada uzur. Tidak mengalami satu uzur dari uzur-uzur yang membolehkan untuk tidak jamaah, seperti tidak hujan lebat, tidak lumpur di jalan, dan seterusnya. Wa kharaja bidzalikal auratu wal ma'zuruna bi syai'in min a'zaril jama'ati. Keluar dengan demikian dua syarat tambahan oleh al-uratu, orang-orang yang telanjang. Enggak ada kewajiban untuk melaksanakan fardu kifayah jamaah. Keluar dengan demikian oleh uratu, orang-orang yang telanjang, wal ma'zurun, dan orang-orang yang diuzurkan. Diuzurkan dengan sesuatu min a'zaril jamaah, dari ozor-ozor jamaah. Arti dari ozor-ozor yang boleh meninggalkan jamaah. Yang gugur untuk melaksanakan jamaah. Baik pendapat jamaah menyatakan sunnah, berarti gugur sunnahnya kalau ada uzur. Yang menyatakan fardu kifayah, kalau ada uzur berarti gugur fardu kifayahnya. Fafil jami'i laisatil jama'atu fardu kifayatin. Maka sabit dalam semua. Fafil jami' enggak ada sabit di sini ya, karena enggak ada mubtadanya. Fi'il enggak boleh jadi mubtada. Maka dalam semua di atas. Fafil jami', maka pada semua, yang telanjang, yang ma'zur, laisatil jama'atu, tidaklah jamaah itu fardu kifayah. Ya. Kembali keluar, Imam Nawawi menyatakan salat jamaah itu fardu kifayah. Beliau menggambarkan fardu kifayah bihaisu yadharu syi'aruha, dengan sekira-kira zahir, tampaklah oleh syiar jamaah. Di tempat dilaksanakannya jamaah. Harus di tempat. Ya, enggak? Di kampung kita, laksanakannya di kampung kita, jangan di luar kampung. Walaupun di luar kampung kelihatan syiar, tapi karena bukan di tempat kita, enggak hitungan. Qauluhu bihaisu yadharu syi'aruha. Bermula ucapan syar'i dengan sekira-kira zahirlah oleh syiarnya ail jama'ati, wal jar wal majrur muta'alliqun bi mahdhufin. Bermula jar dan majrur itu muta'allaq dengan mahdhuf. Jadi jar ini bihaisu muta'allaq kepada mahdhuf. Takdirnya bagaimana? Wa yahsulu fardul kifayati bihaisu, dan hasillah oleh fardu kifayah dengan sekira-kira. Bagaimana hasilnya? Dan hasillah oleh fardu kifayah dengan hasilnya dengan sekira-kira bihalatin hiya dhuhurus syiar, dengan satu kondisi yang dianya kondisi itu dhuhurus syiari, tampak syiar. Dhuhurus syiar atau dhuhurus sya'ar, tampak syiar. Syiar tanda-tanda di situ. Ada kaum muslimin ya kan? Ada orang muslim yang beriman, karena pokok iman nanti kan ditunjukkan oleh sholat. Wa fit tuhfati asy-syi'aru bi fathi awwalihi wa kasrihi. Dan dalam kitab Tuhfah itu bermula syiar itu dengan fathah awalnya dan dengan kasrah awalnya. Boleh kita baca sya'ar, boleh kita baca syiar. Dan sampai dalam Tuhfah itu, dalam Tuhfah tertulis wa fit tuhfati
Asyi'aru bi fathi awwalihi wa kasrihi lughatan al-alamatu. Nah, gitu maknanya. Sampai dalam Tuhfah itu tertulis bermula syiar dengan fathah awalnya dan dengan kasrah awalnya. Nah, pada bahasa itu alamah, tanda. Berarti jamaah dilaksanakan sekira-kira dhahir syiar, tanpa tanda. Tanda apa yang dimaksud? Wal muradu bihi huna kama huwa dhahirun dhuhuru ajalli alamatil iman. Bermula yang dimaksud dengannya syiar di sini sebagaimana ma yang dianya ma itu zahir itu. Jadi wal muradu bihi huna khabarnya zuhur. Bermula yang dimaksud dengannya syiar di sini sebagaimana ma yang bermula dianya ma itu zahir itu zuhuru ajalli. Itu tampak yang paling tinggi dari tanda-tanda iman. Kelihatan tanda-tanda, ada tanda-tanda orang beriman di satu kampung. Wahia, dianya tanda-tanda iman atau tanda iman yang paling tinggi. Ajalli, tinggi, mulia. Wahia, dianya tanda iman itu as-salatu, yaitu salat. Nah, jadi maksud zahir syiar, zahir yang paling tinggi, yang paling mulia dari tanda-tanda iman. Yang dianya tanda iman itu salat. Bagaimana bisa kelihatan tanda-tanda iman, yaitu tanda-tanda salat, yaitu bidhuhuri ajalli sifatihal zahirati, dengan zahir yang paling tinggi dari sifat-sifatnya salat yang zahir. Sifat salat yang zahir yaitu jamaah. Kalau orang salat sendiri-sendiri di rumah kan nggak ketahuan. Nah. Wa qawluhu bi mahalli iqamatiha ayil jama'ati. Zahir syiar di tempat didirikannya jamaah. Jadi ha ini kembali ke jamaah. Wa yakhtalifu dhuhuru syiari fihi bi ikhtilafihi kibran wa sagran ya. Bukan kibran, kalau kibran takabur. Kabran atau kubran wa sugran ya, besar dan kecil. Dan berbedalah oleh tampak syiar padanya tempat, fihi kembali ke mahal. Dan berbedalah oleh tampak syiar padanya tempat dengan berbedanya tempat nisbah besar dan kecil. Untuk kelihatan di satu kampung ada jamaah atau tidak, tentunya tergantung kampungnya. Kalau besar kampungnya berarti jamaahnya harus ada di beberapa tempat. Kalau kecil kampungnya mungkin cukup di beberapa tempat. Yang penting kelihatan di kampung itu ada orang yang sholat berjamaah. Fafil qaryati shaghirati urfan yakfi iqamatuha fi mahallin. Sabit dalam kampung yang kecil. Fafil qaryati shaghirati, maka sabit dalam kampung yang kecil pada uruf. Cuk, enggak pakai sabit berarti ya, karena bukan khabar. Yakfi enggak boleh jadi mubtada kayak tadi. Fafil qaryati shaghirati, maka di dalam desa yang kecil pada uruf cukuplah oleh melaksanakannya jamaah pada satu tempat doang. Satu tempat, apa di tengah kampung, apa di awal kampung. Wa fil kabirati wal baladi tuqamu fi mahallin. Ya, dan pada yang besar, masuk kabirah ini pada qaryah yang kabirah. Maka pada desa yang besar wal baladi dan di dalam satu negeri, satu perkotaan, tuqamu fi mahallin, dilaksanakan akan dianya jamaah pada beberapa tempat. Mahallin ini jamak dari mahal, mahal mufrad, mahal pakai alif. Beberapa tempat, harus ada beberapa tempat. Bihaisu yumkinu qasiduha ayyudrikaha min ghairi kasiri ta'bid. Dengan sekira-kira mungkinlah oleh orang yang menginginkannya jamaah, qasidu. Dengan sekira-kira mungkinlah oleh orang yang pengen menuju kepadanya jamaah. Ini maf'ul ya, qasidah maf'ul. Dengan sekira-kira memungkinkan kepada orang yang pengen bermaksudnya jamaah oleh apa mungkin? Ini an buat fa'il. Ayyudrikah, bahwa mendapati ia akannya jamaah min ghairi kasiri ta'bin, dari ketiadaan banyak lelah. Artinya nggak harus berjalan jauh ya kalau pengen jamaah. Berarti dilaksanakan di beberapa tempat di desa yang besar. Sehingga siapapun yang pengen berjamaah dekat. Wal midaru ala dhuhuri syiar, dan bermula pokok, midar itu pokok
pegangannya, sumbunya, wal midaru ala dhuhuri syiar. Dan bermula yang menjadi putaran, yang menjadi apa namanya? Yang menjadi dasar itu di atas zahir syiar. Artinya jamaah fardu kifayah baru terlaksanakan fardu kifayah sekira-kira zahir syiar. Kelihatan di kampung itu ada orang yang beriman yang melaksanakan sholat jamaah. Walau bi ta'ifatin qalilatin, sekalipun ada ianya jamaah tadi dengan kelompok yang sedikit. Wala yushtaratu iqamatuha bijumhurihim, dan tidak disyaratkan akan mendirikannya jamaah dengan semua mereka atau mayoritas mereka. Dalam satu kampung ada orang 1000 orang, nggak harus 700 orang, nggak harus kan? Walaupun satu kelompok yang sedikit, yang penting di mana-mana ada jamaah kelihatan. Fa in aqamuha fil aswaqi aw fil buyuti wa in dhahara biha syi'aru aw fi ghairihima wa lam yadhhar asimal kullu wa qutilu. Dan jika mereka mendirikan akannya jamaah di pasar, bukan di kampungnya, di pasar. Aw fil buyut, atau di dalam rumah. Wa in dhahara biha syi'aru, sekalipun tampak dengannya jamaah oleh syiar. Kalau di pasar, bukan di dalam perkampungan, atau di dalam rumah, nggak ada yang di luar rumah satupun. Kalau ada yang di luar rumah, nggak apa-apa. Ini semuanya di dalam rumah. Sekalipun zahir dengannya jamaah oleh syiar, orang tahu kan. Ada orang yang berjamaah, mungkin ada suara-suaranya, tetap nggak dihitung. Nggak boleh ini. Maka, jikalau mendirikan oleh mereka akannya jamaah di pasar-pasar, atau di dalam rumah, di dalam pasar, di dalam toko-toko, kan? Atau di dalam rumah-rumah, wa in dhahara biha, sekalipun tanpa dengannya jamaah oleh syiar, atau didirikan pada selain keduanya. Bukan di pasar, bukan di dalam rumah, di tempat, di luar, tapi enggak zahir syiar, di tempat agak tersembunyi ke pojok-pojok yang orang enggak pernah pergi ke sana, atau pada selain keduanya, selain di pasar, selain di rumah, walam yadhhar, dan tidak zahir ianya syiar, asimal kullu, niscaya berdosalah oleh semuanya, wa qutilu, dan diperangi mereka, diperangi. Nah, selesai. Kemudian tadi ada pendapat menyatakan innaha fardu ainin, ada yang menyatakan fardu ain. Wakila innaha fardu ainin, dikatakan orang sesungguhnya salat jamaah itu fardu ain. Dalilnya apa? Li khabari syaikhaini, karena ada hadis Bukhari Muslim. Bunyinya walaqad hamamtu, kata Nabi. Walaqad hamamtu an amura bis shalah. Dan sungguh aku berkeinginan bahwa aku perintahkan bis shalah, dengan salat. Maksudnya aku perintahkan dengan salat, aku berkeinginan, aku perintahkan seseorang untuk menjadi imam sehingga salat bisa dilaksanakan. Walaqad hamamtu, sungguh aku berkeinginan bahwa aku perintahkan dengan salat, fatuqama, maka bahwa dilaksanakan akan dianya salat, summa amura, kemudian bahwa kita baca asab ini. Kita atah pada amura, kemudian bahwa aku perintahkan akan seorang laki-laki, fayusalli bin nas, maka salat ia dengan manusia. Summa antaliqu. Nah, summa antaliqu ma'i. Enggak bisa antaliqu ma'i, intalaqa ma'i. Kemudian pergi bersamaku. Kalau baca intalaqa enggak ada fa'ilnya. Kita baca antaliqu kayak ada aku lagi. Summa antaliqu ma'i. Kemudian aku pergi bersamaku birijalin, dengan beberapa laki-laki. Atau ini biziadah mungkin bisa. Summa intalaqa ma'i rijalun asalnya. Kemudian pergi bersamaku oleh beberapa laki-laki. Ma'ahum hazmun min hatabin. Yang sabit bersama mereka laki-laki itu ada hazmun, segenggam dari kayu bakar. Ila qaumin, pergi menuju satu kaum, la yashhaduna sholata, yang tidak menyaksikan oleh mereka akan sholat. Maksud tidak menyaksikan sholat, tidak menghadiri sholat. Fa'uharriku alaihim buyutahum binnar, maka aku bakar di atas mereka akan rumah-rumah mereka dengan api. Nah, ini karena ada ancaman. Nabi pengen membakar rumah orang-orang yang tidak sholat jamaah. Nah, makanya ada ulama yang berpendapat bahwa sholat jamaah itu fardhu ain. Tapi ini dibantah. Warudda, dan ditolak akan dianya pendapat bi annahu warada fi qaumin munafiqin. Dengan bahwa sungguhnya hadis atau khabar, warada datang ianya kabar pada kaum munafik.
Yatakhallafuna 'anil jama'ati wa la yusallun. Yang takhalluf, yang tertinggal mereka dari jamaah dan mereka tidak sholat. Takhalluf meninggalkan oleh mereka dari jamaah dan mereka tidak sholat. Kata para ulama ini hadis untuk orang munafik. Mereka udah nggak sholat jamaah, juga nggak sholat di rumahnya. Makanya mau dibakar. Nah, begitu. Jadi sementara pendapat yang kuat udah dua, yaitu sunnah, muakkad, dan fardu kifayah. Kita lihat pendapat satu lagi. Qauluhu wa qila syartun listihatis sholat. Bermula ucapan syarih dan dikatakan orang dianya jamaah itu syarat bagi sahnya sholat. Jadi kalau sholat sendiri nggak berjamaah, nggak sah menurut pendapat ini. Ini rada ketat. Fin nihayati ma nasuhu. Sabit dalam kitab nihayah itu ma yang bermula nasnya ma itu. Dalam kitab nihayah tertulis wa 'alal qawli bi annaha fardu 'ainin falaysat syartan fi sihhati shalah kama fil majmu'. Di sana tertulis dan di atas pendapat dengan bahwa sungguhnya jemaah itu fardu 'ain, maka tidak ada ya jemaah itu syarat pada sah salat. Kama fil majmu' sebagaimana yang ada dalam majmu'. Kan ada pendapat pertama menyatakan fardu 'ain. Ada pendapat yang menyatakan jamaah itu fardu 'ain. Ulama yang berpendapat jamaah fardu 'ain tetap jamaah itu bukan syarat sah salat. Fardu 'ain kan? Tapi kalau dia enggak jamaah kemudian salat sendiri tetap sah. Maka artinya di sini ada dua pendapat yang berbeda. Ada juga yang menyatakan pendapat itu syarat untuk sah salat. Kalau ulama yang menyatakan jamaah itu syarat sah salat, apakah fardu 'ain atau enggak? Nah, enggak ada pembahasannya. Wa alaihi yakunul qaulul madhkuru mufaduhu ghairu mufadil qauli bi annaha fardu 'ain. Wa alaihi dan di atasnya ma yang ada dalam nihayah, wa alaihi dan berdasarkan di atasnya ma yang ada dalam nihayah adalah kaul mazkur, adalah pendapat tersebut. Pendapat tersebut yang menyatakan sholat jamaah syarat sah sholat. Dan di atasnya ma yang ada dalam nihayah adalah pendapat yang disebutkan itu bermula yang difaedahkan oleh pendapat mazkur, itu bukan yang difaedahkan pendapat dengan bahwa sungguhnya jamaah itu fardu 'ain. Artinya, pendapat yang menyatakan jamaah itu fardu 'ain antara pendapat yang menyatakan jamaah itu syarat sah sholat itu dua pendapat yang berbeda, beda-beda. Nah, cuma nggak jelas di sini. Kalau syarat kan fardu juga berarti. Nah, pendapat satu menyatakan jamaah fardu 'ain, tapi bukan syarat sah sholat. Sholat sendiri juga sah sholatnya. Satu lagi menyatakan jamaah itu syarat sah sholat. Nah, ini berarti fardu 'ain sekaligus menjadi syarat. Kayak syarat sah sholat yang lain kan, tanpa syarat kan nggak sah. Nah, selesai. Sedikit lagi. Wala yata'akkadun nadbu lin nisa'i ta'akkudahu lirrijali. Wala yuta'akkadu atau wala yata'akkadu kita bina ma'ruf dan tidak kuatlah oleh sunnah jamaah dan tidak muakkadlah oleh sunnah bagi wanita ta'akkudahu akan muakkadnya sunnah, akan muakkadnya nadab, akan muakkadnya sunnah bagi para laki-laki. Artinya jamaah ini untuk laki-laki sunnah muakkad, untuk perempuan juga sunnah muakkad juga. Cuma muakkad untuk laki-laki lebih kuat, untuk perempuan agak di bawahnya dikit. Nah, ini kalau kita ambil pendapat jamaah sunnah muakkad. Untuk laki-laki muakkad banget, untuk perempuan enggak. Falizalika yukrahu tarkuha lahum wa la lahunna. Karena ini, walizalik, maka karena ini untuk perempuan tidak semuakkad untuk laki-laki. Yukrahu tarkuha lahum la lahunna. Dimakruhkan akan meninggalkannya jamaah bagi mereka laki-laki, la lahunna tidak makruh bagi perempuan. Ya. Karena lawan sunnah kan makruh. Nah, kalau sunnah berjamaah, enggak jamaah makruh untuk laki-laki, untuk perempuan enggak makruh. Qauluhu wa la yata'akkadun nadbu lin nisa'ilah. Nah, kenapa beda-beda hukumnya? Wazalika limaziyatir rijali alaihinna. Bermula demikian itu karena berbedanya para laki-laki di atasnya mereka perempuan. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, walir rijali alaihinna darajah. Dan bagi para laki-laki di atas mereka perempuan itu ada satu derajat.
Ya, derajatun satu derajat kan? Berarti laki-laki di atas ini di segi kewajiban melaksanakan syiar jamaah kalau di sini. Mungkin ada juga dalam beberapa hal yang lain. Wahada jarin, jarin kita baca khobar asalnya jariyun. Wahada jarin alal qawli bi anha sunnatun lirijal. Bermula ini pendapat tadi walayata akadu, ya kan? Atau bermula ini pendapat bahwa tidak makruh. Makruh bagi laki-laki meninggalkan jamaah dan tidak makruh bagi perempuan. Wahada bermula ini itu berlaku di atas pendapat bi annaha dengan bahwasanya jamaah itu sunnah bagi laki-laki. Nah, kalau kita ambil pendapat yang menyatakan fardu kifayah, nah, tentunya wajib dilaksanakan. Nah, makanya ini ada protes sedikit agak telat di sini. Mestinya tadi di depan ini beliau menulis ini walayat ta'akkadun nadbu lin nisa'i ta'akkudahu lirijal di depan. Sesudah beliau membahas bahwa salat jamaah itu sunnah muakkad. Ya, walau qaddamahu ala qaulihi qala Nawawi kana aula jikalau mendahulukan ianya syarih akannya perkataan yaitu walayat ta'akkadu. Jikalau mendahulukan ianya syarih akannya perkataan di atas ucapannya syarih qala Nawawi karena aula ini ada ya. Ianya perkataan itu lebih utama mestinya walayat akadu ini posisinya sebelum ucapan Imam Nawawi ya. Karena Imam Nawawi menyatakan fardu kifayah sedangkan ini masih terkait dengan sunnahnya berjamaah. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji wal. Kemudian sedikit lagi. Qauluhu falidzalik ai lima dzukira karena ma yang disebutkan min adami ta'akkudiha dari tidak muakkadnya jamaah lahunna bagi perempuan, tidak muakkad kata akudiha seperti muakkadnya jamaah bagi mereka laki-laki. Bal ta'akkuduha fi haqqihim aksaru min ta'akkudiha fi haqqihinna. Bahkan bermula muakkadnya jamaah pada hak laki-laki itu lebih besar, lebih banyak dari muakkadnya jamaah pada hak perempuan. Namun kalau perempuan mau berjamaah ke masjid, boleh dapat pahala juga. Nah, selama bisa menjaga. Kemudian wa qauluhu yukrahu tarkuha. Bermula ucapan syar'i dimakruhkan akan meninggalkannya jamaah ail jamaati. Wa qauluhu lahum ail rijal wa qauluhu la lahunna ailin nisa. Ini jelas ini. Nah, ini baru pembahasan lain lagi. Nah, sepintas seperti ini. Semoga ada manfaatnya. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.